Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul, kita kembali dalam podcast Bisaroh bersama saya, Andi Eko Prasetyo. Kali ini kita akan berdiskusi tentang pendidikan madrasah di Kabupaten Gunung Kidul. Telah hadir bersama kita Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Haji Supriyanto, SAG MSI. Assalamualaikum Bapak Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana Mas Andi, sehat? Alhamdulillah Bapak, tetap semangat dalam bekerja. Baik. Bapak Supri, kita ketahui bahwasanya madrasah kini telah menjadi destinasi ataupun tujuan masyarakat agar anak-anaknya bisa menempuh pendidikan ataupun belajar di madrasah. Nah, Bapak selaku Kepala Seksi, adakah visi misi ataupun program untuk memajukan pendidikan madrasah di Kabupaten Gunung Kidul ini? Baik Mas Andi, sesuai dengan regulasi yang ada, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang tugas pokok fungsi Seksi Pendidikan Madrasah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, termasuk di dalamnya adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Tugas kami adalah untuk melakukan pelayanan, bimbingan, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di satuan pendidikan mulai dari RA sampai dengan madrasah aliyah. Itu yang menjadi tugas pokok kami selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah berdasarkan PMA nomor 19 tahun 2019. Sementara visi dan misi kami, visi di Seksi Pendidikan Madrasah yaitu terwujudnya madrasah yang bermutu, sumber daya manusia yang profesional dan siswa berprestasi dan siswa yang berislami. Itu yang menjadi visi kami selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah. Kemudian terkait dengan misi Seksi Pendidikan Madrasah, pertama meningkatnya pelayanan prima bagi satuan pendidikan mulai dari RA sampai madrasah. Yang kedua, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan RA madrasah yang mandiri. Kemudian yang ketiga, menciptakan insan yang berakhlakul karimah, karena ini adalah siswa madrasah. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan keprofesionalitasan guru dan tenaga pendidik yang ada di satuan pendidikan, baik itu RA, MI, MTS, dan madrasah aliyah. Saya kira itu Mas Andi terkait dengan apa yang menjadi tupoksi kami dan visi misi kami di Seksi Pendidikan Madrasah. Baik. Terkait lokasi untuk masing-masing jenjang itu berarti sudah tersebar di tiap-tiap Kapanewon nggak Bapak? Baik untuk jenjang MI ataupun mungkin MTS dan MA-nya sendiri, bagaimana terkait posisi dan jumlahnya juga Bapak? Di Kabupaten Gunung Kidul ini kita memiliki setidaknya ada 224 satuan pendidikan Mas Andi. Untuk RA kita jumlahnya ada 97, kemudian satuan pendidikan MI kita ada 84, kemudian madrasah sanawiyah itu ada 31, dan madrasah aliyah ada 12. Dari 224 satuan pendidikan tersebut tersebar di 18 Kapanewon di Kabupaten Gunung Kidul. Tetapi ada beberapa Kapanewon yang memang tidak memiliki satuan pendidikan. Contoh di Purwosari itu mulai dari RA sampai madrasah aliyah itu tidak ada. Tetapi juga banyak Kapanewon yang lengkap memiliki satuan pendidikan dari
RA sampai madrasah aliyah yang jumlahnya tadi sudah saya sampaikan ada 224. Kemudian dari 224 itu ada sekitar 1.750 guru yang kita tugaskan, baik PNS maupun guru tetap yayasan. Kemudian siswa, kalau siswa ini mengalami, alhamdulillah nih, mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2023-2024 ini, karena siswa kita semuanya ada 18.403. Ini yang peningkatan yang luar biasa yang perlu kita syukuri bersama. Artinya dengan keberadaan madrasah, dengan keberadaan satuan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama, ini masyarakat Gunung Kidul alhamdulillah ini sudah berbondong-bondong mengakui dengan adanya madrasah, walaupun madrasah selalu bersinergi dan bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Begitu. Baik. Tadi dalam penyampaian visi misi Bapak disampaikan bahwasanya ada program peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan. Bisa dijelaskan Bapak? Untuk peningkatan keprofesionalitasan guru yang ada di madrasah, yang kami lakukan sebagai Kepala Seksi Pendidikan madrasah, itu melalui kegiatan organisasi profesi namanya Pak Andi. Organisasi profesi itu ada Pokjawas. Pokjawas itu kepanjangan dari kelompok kerja pengawas. Ada K2, kelompok kerja kepala madrasah. Itu beranggotakan seluruh kepala madrasah atau kepala RA lah, kepala RA dan kepala madrasah. Dari 224 tadi artinya anggota K2 kelompok kerja kepala madrasah dan kepala RA itu berjumlah 224. Kemudian ada lagi yang disebut KKG, kelompok kerja guru yang ada di RA madrasah. Kemudian ada lagi yang disebut musyawarah guru mata pelajaran, sering disebut MGMP. Kalau MGMP ini diikuti oleh guru yang mengampu mata pelajaran yang ada di kurikulum madrasah, dan ini dilaksanakan di jenjang madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Selain itu juga ada yang disebut MGBK, musyawarah guru bimbingan konseling. Artinya anggotanya adalah seluruh guru bimbingan konseling atau guru BK, baik yang ada di madrasah sanawiyah maupun yang ada di madrasah aliyah. Nah, kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk peningkatan keprofesionalitasan itu ada 2 jalur, Pak Andi. Jalur pertama yaitu yang berbasis anggaran. Yang berbasis anggaran karena kemarin di tahun 2022-2023 kita kebetulan bekerja sama dengan Bank Dunia, sehingga ada beberapa organisasi profesi kita yang mendapatkan bantuan dan untuk peningkatan keprofesionalitasan guru. Itu yang berbasis anggaran. Kemudian yang kedua itu yang tidak ada anggaran. Artinya dia melaksanakan peningkatan keprofesionalitasannya melalui kemandirian, dilaksanakan secara mandiri. Artinya ada semacam kebersamaan. Ada kebersamaan teman-teman yang sudah mendapatkan tunjangan profesi, itu sebagian tunjangannya itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk peningkatan keprofesionalitasan guru tersebut. Karena memang Yogyakarta ini sebagai piloting di untuk di Indonesia ini mungkin karena satu-satunya provinsi yang pertama kali menerbitkan surat keputusan dalam rangka untuk kemandirian pelaksanaan
peningkatan keprofesionalitasan, sehingga Kakanwil Yogyakarta menerbitkan surat keputusannya nomor 1165 tahun 2021 yang intinya bahwa guru-guru yang mendapatkan tunjangan profesi itu diharapkan untuk menyisihkan sebagian. Jadi ini hanya sebagian. Jadi seberapapun yang diberikan muaranya dalam rangka untuk peningkatan keprofesionalitasan guru. Itulah langkah-langkah yang kami tempuh dalam rangka untuk bagaimana sih guru-guru yang ada di Madrasah Gunung Kidul itu lebih profesional lagi. Baik, Bapak. Kemudian apa saja program unggulan di madrasah? Oke. Untuk program-program yang ada di Madrasah Gunung Kidul mengacu kepada tagline ya. Tagline kita adalah madrasah mandiri dan berprestasi. Nah, dengan tagline itulah maka seluruh madrasah yang ada di Gunung Kidul di semua jenjang itu yang paling pokok ada dua hal. Pertama itu program tahfidz, kemudian yang kedua kajian kitab. Dan ini kalau program tahfidz itu saya pikir karena itu dari mandatori dari pusat, hampir seluruh madrasah secara nasional itu sudah berjalan. Nah yang kedua ini mungkin yang ada baru di Gunung Kidul ini Mas Andi. Gunung Kidul memang kami merasa kepingin mengembalikan citra diri madrasah identik dengan pesantren, sehingga siswa-siswa madrasah itu sedikit mungkin bisa paham dengan kitab-kitab walaupun yang kitab sangat-sangat sederhana. Artinya itu sudah kita jadikan unggulan-unggulan yang nanti akan membedakan antara madrasah dan sekolah, dan mungkin itulah yang dijadikan pemicu dan kepinginan masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya ke madrasah, karena untuk mencetak generasi yang islami sesuai dengan visi misi tadi dan pembentukan karakter yang baik. Ini yang pertama. Unggulan yang kedua, kami di Gunung Kidul Mas Andi ada program yang namanya Kosma GK. Kosma GK itu singkatan dari kompetisi siswa madrasah Gunung Kidul. Nah, kita bentuk dalam rangka untuk memberikan ajang, memberikan wadah berkompetisi bagi siswa-siswa madrasah. Di situ cabang lombanya baik itu secara akademik maupun lomba-lomba yang sifatnya olahraga, seni dan lain sebagainya. Karena apa? Setelah para kepala madrasah membuat kontrak prestasi di awal tahun pembelajaran, karena memang ini yang dalam rangka kami mengawal, kepala madrasah itu di awal tahun pembelajaran wajib membuat kontrak prestasi, baik itu prestasi dari sisi kelembagaan, prestasi dari GTK maupun prestasi-prestasi yang ada di peserta didiknya. Nah, di situ setelah dilakukan kontrak prestasi maka diimplementasikan baik itu secara intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, di ekstrakurikuler itulah yang nanti akan menjadi kegiatan rutinitas anak-anak sesuai dengan bakat minat, baik itu akademik, non-akademik. Kemudian untuk mengukur keberhasilan, bagaimana kegiatan ekstrakurikuler itu, apakah bisa tercapai dan sebagainya, seperti apa hasilnya, maka kita berikan fasilitas yang disebut Kosma GK itu dalam rangka untuk berkompetisi. Nah, berkompetisi antara madrasah satu dengan madrasah yang lain. Ini yang kedua, unggulan kami yang kedua. Kemudian unggulan yang ketiga dan sebagainya terkait dengan madrasah kajian kitab. Tadi saya sebutkan kajian kitab. Nah, ini setiap madrasah sudah wajib melaksanakan kegiatan-kegiatan, baik itu dilaksanakan
dalam bentuk pembiasaan maupun masuk di kurikulum atau dilaksanakan di kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran ataupun ekstrakurikuler. Ini 3 hal inilah yang kami angkat untuk menjadi unggulannya madrasah-madrasah yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Itu kira-kira Mas Andi. Baik Bapak, ini tadi program unggulannya. Kemudian juga masyarakat juga ingin mengetahui apa saja prestasi yang sudah diukir oleh madrasah ini. Baik, ini luar biasa Mas Andi. Kita bicara prestasi, alhamdulillah. Dengan tagline tadi, madrasah mandiri berprestasi, maka madrasah-madrasah di Gunung Kidul sekarang sudah luar biasa. Kemarin di tahun 2022-2023, kegiatan-kegiatan yang sifatnya kompetisi ini sudah bermunculan berbagai prestasi-prestasi yang itu bisa memberikan kontribusi terhadap Kementerian Agama, dan mudah-mudahan ini juga menjadikan penyemangat bagi masyarakat. Di antaranya secara kelembagaan alhamdulillah ada beberapa madrasah-madrasah kita itu yang mendapatkan prestasi dari sisi akreditasi dan lain sebagainya dari sisi kelembagaan. Kemudian dari sisi GTK-nya kemarin saja ini luar biasa. Gunung Kidul yang kadang-kadang dirasakan daerah yang gersang dan sebagainya. Alhamdulillah kemarin di event nasional tentang GTK ini kita sudah bisa memboyong kejuaraan kepala madrasah yang berprestasi tingkat nasional, walaupun mohon maaf belum juara 1 tetapi masih juara 3. Tetapi ini menurut saya luar biasa. Gunung Kidul sudah memiliki nama di tingkat nasional. Ini dari sisi GTK di tingkat nasional. Untuk yang di tingkat daerah istimewa Yogyakarta, alhamdulillah dari 5 kabupaten kota kemarin itu kami mendapatkan 12 kategori yang ada di GTK Gunung Kidul. Ada yang kepala madrasah berprestasi, guru inovasi, kemudian ada pustakawan yang berprestasi dan lain sebagainya. Ini prestasi-prestasi yang disumbangkan oleh GTK kita yang ada di madrasah. Kemudian dari prestasi siswa ini juga luar biasa. Kemarin tahun 2022-2023 ada anak-anak kita yang juga mendapatkan kejuaraan kompetisi sains madrasah di tingkat nasional yang ada di Kendari. Ini juga mendapatkan prestasi juara ketiga juga, itu tingkat nasional untuk di kompetisi sains madrasah ini menjadikan motivasi kita. Pembelajaran Bapak Ibu yang ada di satuan pendidikan ternyata bisa dikompetisikan di tingkat nasional, dan alhamdulillah Gunung Kidul juga bisa mewarnai di tingkat nasional. Selain itu juga banyak sekali prestasi-prestasi yang sifatnya seni, olahraga, sampai kami nggak bisa menghitung Mas Andi. Ini kan saking banyaknya ini. Ada yang kemarin juara tolak peluru, lari, bahkan ada yang pencak silat dan sebagainya. Ini siswa-siswa kita juga bisa mewarnai baik di tingkat daerah istimewa Yogyakarta dan juga nasional. Ini terkait dengan prestasi-prestasi yang kita dapat selama kurun waktu tahun pembelajaran 2022-23 dan 2023-24. Baik Bapak. Kemudian dari berbagai macam prestasi ini, ternyata madrasah itu tidak hanya lembaganya yang berprestasi, tapi juga guru dan tenaga kependidikannya, dan juga berimbas kepada siswanya berhasil meraih prestasi di bidang akademik dan juga non-akademik. Nah, dengan demikian akan menarik minat masyarakat bahwasanya memang madrasah itu bisa dijadikan sebagai tujuan
pendidikan putra-putrinya. Nah, ketika ingin mendaftarkan ke madrasah, adakah info bagaimana cara ataupun tahap bagaimana masyarakat bisa mendaftarkan putra-putrinya ke madrasah baik jenjang RA, MI, MTS maupun MA, Bapak? Baik, berbicara tentang penerimaan peserta didik baru. Sekarang sudah mengakhiri proses pembelajaran di tahun 2023-24 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun pelajaran baru di tahun 2024-25. Alhamdulillah dari Kementerian Agama melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam telah menerbitkan tentang pedoman bagaimana sih penerimaan peserta didik baru bagi satuan pendidikan madrasah. Kemudian di breakdown oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dengan SK nomor 1 tahun 2024 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru bagi satuan pendidikan baik itu jenjang RA, jenjang madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Perlu saya sampaikan kepada semua pihak bahwa madrasah dan sekolah itu sebetulnya satuan pendidikan yang sama, sehingga sering disebut pendidikan yang sederajat. Sehingga saya mengajak dan juga menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat Gunung Kidul khususnya bahwa madrasah itu siap untuk menampung putra-putri terbaik dari Bapak Ibu semuanya. Nah, oleh karena itu di Juknis penerimaan peserta didik baru untuk satuan pendidikan madrasah tahun 2024-25 sebetulnya secara inti ada dua hal. Yang pertama, penerimaan peserta didik baru melalui jalur prestasi, kemudian yang kedua melalui jalur umum lah, bahasanya jalur umum, artinya yang umum itu nanti sama-sama dengan sekolah, waktunya juga sama, mungkin persyaratannya juga sama. Nah, untuk yang pertama saya jelaskan memang kita yang ada di madrasah diberikan peluang ya untuk mencari bibit-bibit, mencari anak-anak bangsa yang terbaik untuk bisa kita terima di madrasah. Seperti contoh, karena madrasah kita itu mempunyai unggulan tahfidz ya ta'ala. Nah, bagi siapapun warga masyarakat terutama di Gunung Kidul yang sudah mempunyai prestasi tahfidz, katakanlah sudah hafal juz 30, 1 juz, 2 juz dan sebagainya, itu akan mendapatkan prioritas untuk bisa diterima di satuan pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian juga jalur-jalur prestasi yang mungkin di luar tahfidz. Contoh, ketika kita akan mendaftarkan di madrasah sanawiyah umpamanya, tentu kan kita melihat siswa-siswa calon pendaftar yang punyai surat tanda lulus dari SD ataupun madrasah ibtidaiyah. Nah, itu kalau yang menginginkan jalur prestasi tentunya itu sudah membawa bukti-bukti prestasi apa yang telah diperoleh, baik itu akademik maupun non-akademik. Tadi saya mencontohkan, karena madrasah itu sudah banyak prestasi, contoh juara 1 KSM umpamanya di tingkat madrasah ibtidaiyah, mau melanjutkan ke madrasah sanawiyah, itu dengan jalur prestasi, insya Allah itu akan diberikan prioritas untuk bisa diterima dengan jalur prestasi. Kemudian yang kedua, dengan jalur reguler, artinya memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memang putra-putrinya itu tidak mempunyai
prestasi-prestasi yang bisa ditunjukkan kepada satuan pendidikan madrasah, ya tentunya kita mendaftar secara linear. Nanti ada semacam tes kompetensi atau seperti apa. Kemudian nanti kalau memang kuotanya terbatas, ya tidak menutup kemungkinan nanti itu tidak diterima. Tetapi insya Allah selama kuota kita masih terpenuhi, yang jalur prestasi maupun reguler nanti akan bisa dipertimbangkan. Itu terkait dengan juknis penerimaan peserta didik baru di tahun 2024-2025. Baik, Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. Dengan demikian kami jadi mendapat pencerahan dan juga pemahaman bahwasanya madrasah memang sangat tepat untuk dijadikan destinasi pendidikan putra-putri masyarakat, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul ini. Baik, sebagai closing statement, adakah yang ingin Bapak sampaikan? Ya. Terima kasih. Kita ingat sistem pendidikan kita bahwa sekolah dan madrasah adalah sama-sama satuan pendidikan dalam rangka untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Selama ini terkesan bahwa madrasah adalah satuan pendidikan di bawah sekolah. Pada dasarnya sekolah dan madrasah itu sama. Di mana ada TK yang ada di Dinas Pendidikan, maka di Kementerian Agama mempunyai RA. Ada SD, pasti ada madrasah ibtidaiyah. Ada SMP, pasti ada madrasah sanawiyah, ada SMA, SMK, juga ada madrasah aliyah. Oleh karena itu, madrasah siap bersinergi kepada pemerintah dalam rangka untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, terutama yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Lulusan madrasah dan lulusan sekolah itu sama-sama diakui oleh pemerintah. Sehingga saya berharap kepada masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Gunung Kidul untuk bisa menyekolahkan putra-putrinya, bahkan cucu-cucunya, tetangganya ke madrasah-madrasah kami, dan insya Allah dengan tagline madrasah mandiri berprestasi, maka kami selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah siap menghantarkan dan siap mengawal 224 satuan pendidikan yang ada di madrasah ini dengan prestasi-prestasi yang membanggakan, dan insya Allah kami siap untuk menjadikan putra-putri Bapak Ibu sekalian lebih berkarakter yang baik seperti yang diharapkan oleh orang tua, masyarakat, nusa, dan bangsa. Baik, terima kasih Bapak Supriyanto, closing statement yang sangat menarik. Baik, sahabat religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Bapak Supriyanto, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Semoga bermanfaat. Saya Andi Eko Prasetyo undur diri. Sampai bertemu di podcast Bisaroh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.